Cara masak gurita tuh gampang-gampang susah. Pertama, gurita itu bisa dimasak dengan cara cepat. Jadi sebentar direbus, kemudian siap. Dan ini rasanya kenyal khas gurita. Yang kedua, dimasak lama sampai sekitar 1-2 jam. Rasanya empuk, enak banget. Kelemahannya, kalau terlalu sebentar dia keras, kalau terlalu lama dia lonyot atau overcook dan itu tidak enak. Oke, sebelum uji coba dua teknik tersebut, kita lihat dulu contoh masakan yang enak diolah dengan bahan baku gurita. Pertama, simple, jadi cuma direbus, kemudian diiris dan dicocol dengan saus wijen asin atau kecap asin atau juga pakai saus. Ini cita rasa dari guritanya emang kerasa banget. Terus dibikin bakso juga enak. Dan kalau mau dioseng-oseng pakai sayur mayur dicampur, baik itu dimasak seperti capcay maupun ditambahkan dengan rasa pedas dari cabai bubuk hingga rasanya kuat ya, ditambah juga dengan oyster sauce, itu juga cita rasanya sedap banget. Terus teman-teman, kita juga bisa bikin menu yang berkuah seperti misalnya tom yum, kemudian bisa juga kalau mau dibikin sup, juga kita bisa sajikan dengan cara disate ataupun di bumbu panggang. Jadi kalau misalnya disate dengan bumbu simple kemudian kasih bumbu sate. Kalau dipanggang dengan cita rasa pedas juga oke. Selain itu gurita juga nikmat loh kalau digoreng, lebih mirip dengan cumi goreng begitu. Bahkan bisa juga dirujak. Banyak pilihannya. Kali ini kita masak dengan bumbu yang sederhana aja. Ada bawang daun, kemudian bawang putih dan jahe. Kita akan uji coba dua teknik memasak cepat dan lambat, mana yang lebih enak. Baik, kita siapkan minyak goreng kira-kira sekitar 3 sendok. Kemudian kita masukkan jahenya dulu. Dan jahe ini supaya nanti harumnya benar-benar kuat dan tidak amis, jadikan tingkat kematangan jahenya tuh cukup. Jadi sampai kecium bau harum. Kita susul dengan memasukkan bawang putih. Nah, bawang putih ini juga dibuat menjadi sampai kecoklatan dan sangat harum, kecium. Kalau misalnya sudah masuk semuanya, tambahkan saus pedas. Jadi aku udah punya saus yang dibeli dan ini cita rasanya kecut, manis, pedas. Untuk menguatkan rasa, tambahkan kecap manis, boleh juga pakai oyster sauce. Kemudian untuk mengencerkan, tambahkan air. Di sini silahkan cicipi dulu karena saus beragam rasanya. Kalau masih kurang asin, tambahkan garam. Boleh juga ditambahkan penyedap ataupun kaldu bubuk dan tambahkan gula. Kalau gula ini memang perlu ditambahkan lagi karena kita ingin sensasi rasa yang pedas, kecut, dan manis. Oke, yang pertama kita akan masukkan dulu, ini adalah oktopus yang dimasak lama. Jadi 1-2 jam kalau direbus biasa, kalau pakai presto sekitar 15 menit itu cukup. Masukkan, dan teman-teman sebenarnya ada pilihan boleh mengelupas kulitnya. Gampang dikupas, tapi karena suamiku sukanya begini, jadi aku bikin tanpa kelupas kulit. Aduk pelan-pelan ya teman-teman, karena ini empuk banget, biar nggak hancur, diaduknya pelan-pelan. Aduk sampai rata. Teman-teman, kita akan tambahkan jeruk lemon. Jadi ini air jeruk lemon perlu kita tambahkan supaya nggak ada lagi rasa amis. Secukupnya saja sesuai dengan kesukaan tingkat kecutnya seberapa. Kemudian untuk menguatkan rasa, tambahkan juga merica. Merica ini aromanya kuat, jadi akan semakin menambah kekuatan atau richnya dari rasa gurita ini. Terakhir kita masukkan bawang daun, dan ini kenapa dimasukkan terakhir? Supaya tetap segar rasanya dan masih kuat kerasa dari bawang daunnya.
bumbunya meresap, manis, pedas, asin, kecutnya dapat. Rasanya enak. Kita tentakel ini kepalanya ya, ini. Bodinya. Ini bodinya ini. Enak, ini lebih empuk lagi. Kalau saya suka sih empuk rasanya. Tapi kalau orang-orang yang suka keras, kemungkinan ini terlalu empuk ini. Sekarang kita coba pakai nasi. Enak kalau pakai nasi, Bah. Pas. Rasanya jadi lebih ngeblend sama nasi. Oke, kasih. Berikutnya teman-teman, kita akan uji coba yang teknik kedua, yaitu dengan pemasakan yang cepat. Jadi kita hanya merebusnya sekitar 10 menit dalam air mendidih. Teman-teman bisa lihat ini ditekan itu masih sangat kenyal, dan ini untuk pengelupasan kulitnya jadi lebih sulit. Ya teman-teman bisa lihat ini masih bisa dikelupas, tapi perlu tenaga yang lebih. Jadi kalau mau dikupas, boleh ketika mentah atau ketika sudah sangat matang, itu lebih mudah pengelupasannya. Oke teman-teman, kita lihat aja gimana hasilnya ketika kita memasak dengan teknik yang kedua, yaitu perebusan singkat. Untuk bumbu-bumbu dan tahapan memasaknya sama persis dengan yang tadi, yang beda hanya bahannya saja. Yang tadi dimasak lama sehingga empuk, sementara yang ini masih kenyal-kenyal. Dan ini dia hasilnya. Yang direbus sebentar ya, Pak? Coba ya. Ini lebih kenyal ya. Kenyal, nyakrek gitu. Ada krek-kreknya gitu ya. Krek gitu. Itu sensasinya. Sensasinya beda dengan yang di resto kemarin. Kalau bumbunya kan sama ini. Ya bumbunya sama persis bumbunya. Sama meresapnya. Cuma di ini apa? Teksturnya. Teksturnya ini lebih. Coba pakai nasi. Kedengeran bunyinya kriuk-kriuk, cakrek-cakreknya kedengeran. Dan rasa guritannya lebih keras ya ini. Jadi lebih khas gitu ya. Enakan mana sama cumi? Nggak bisa dibandingkan. Beda rasanya. Beda gitu. Iya. Suka mana? Yang empuk apa yang ini, yang agak alot ini? Yang agak ini. Oh, lebih enak ya. Lebih enak. Oke. Dari segi rasanya lebih ketemu kalau itu. Lebih ya, kalau yang terlalu empuk. Iya. Atau kalau enggak ini diempukin sedikit gitu bisa. Berarti yang kemarin terlalu empuk, yang kemarin yang terlalu empuk. Jadi ini diempukin sedikit gitu ya. Masih boleh gitu. Oke. Berarti kalau beli lagi nanti agak lama ya masaknya. Ya. Oke, silakan selamat menikmati. Ya. Sayangku.